Politik, politik, politik. Tahun ini tahun politik dan minggu ini minggu politik dan hari besok adalah hari kebesaran politik. Kenapa? Karena akan ada pilpres dan pilkada besok. Nah, kita mau kasih prediction nih. Menurut lu yang menang siapa nih? 01, 02, apa 03? Menurut prediksi gua, yang menang adalah 02, 52%. Kenapa? Karena begini. Menurut analisa kita aja, analisa goblok-goblokan aja. 03 memang keren, oke. Penguasa, 2 periode. Tapi gue ngerasa ini kayak tahun-tahun Demokrat 2 kali putaran, menang, 2 kali masa pilpres menang, tapi di tahun ketiga dia tidak bisa mempertahankan dia punya kejayaan. Nah, menurut gue ini kan terjadi hal yang sama. PDI udah 2 kali ya, yang 3 kali kayaknya nggak dapet nih, nggak hat-trick dia. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa ya rasanya Mahfud MD itu disandingkan dengan Pak Ganjar. Gue suka 2 individu ini, tetapi ketika digabungkan kok nggak jadi punya aura yang bagus gitu. Sedangkan Prabowo dengan Gibran, entah kenapa digabungkan menjadi aura yang bagus. Nah, entah kenapanya kita coba analisa ya sedikit ya. Jadi entah kenapanya itu adalah Prabowo bisa mengambil generasi-generasi dewasa tua. Sedangkan Gibran bisa mengambil generasi Z atau generasi muda. Kenapa? Mungkin dia prestasinya sedikit. Ada yang bilang nggak ada. Nggak masalah. Karena anak muda sekarang bukan cuma prestasi yang dilihat. FOMO nggak? Kalau nggak FOMO, mereka juga malas pilihnya. Nah, itu yang mungkin gue rasa ya. Gue rasa 03 agak meleset melihat hal itu. Bahwa yang lebih penting buat anak sekarang bukan masalah sejarahnya, siapa dia, jejak rekamnya. Enggak, anak sekarang lebih kayak lu seru gak gue ikutin? Gue FOMO gak terhadap kehidupan lu? Kalau enggak, mereka gak mau pilih. Jadi strategi 02 itu menurut gue bagus. 03 tepat mungkin 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang kurang tepat. Karena tidak menimbulkan efek FOMO untuk anak muda yang jumlahnya 50%-an. Gede, pemilih pertama tuh gede banget. Mungkin sebelum ada Gibran, mereka nggak antusias untuk pilih Prabowo karena buat mereka Prabowo kurang oke. Dan Prabowo mau joget gemoy. Presiden mana? Capres mana yang mau joget gemoy demi kemenangannya? Jadi terlepas dari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang hebat, siapa yang enggak, menurut gua brand communication 02 good. 03 bukan yang enggak good, tetapi dia melakukan strategi yang sudah cukup usang. Jadi prediction kita 52% 02 menang. Bukan karena kita pilih 02 atau bukan karena kita nggak suka 01, bukan. Karena researchnya, strategi marketingnya yang dikerjakan oleh 02 cocok dengan demografi kita sekarang. Itu aja. Jadi tidak lebih, tidak kurang, dan tidak perlu orang pintar untuk melihat betapa anak muda sekarang hanya memerlukan kenapa gue harus pilih lu, tanpa gue harus tahu apa prestasi lu. Yang penting, lu cukup ada di mana-mana nggak? Gitu. Lu cukup muda nggak? Karena gue malas nih milih tua. Kenapa? Yang tua-tua itu buat anak muda sekarang tidak memberikan contoh yang baik gitu. Banyak anak kecil, anak muda gitu, pemilih pertama yang kecewa dengan orang tuanya sehingga dia butuh figur teman. Butuh figur yang masih muda dan bisa dipercaya untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kalau mereka cocok dengan Jokowi. Tapi banyak juga tidak cocok dengan Jokowi. Tetap dengan Pak Jokowi ya, mereka tetap pilih 02 karena efek Gibran. Efek Gibran balik lagi, bukan efek kecerdasan, bukan, tapi efek psikologis bahwa anak muda butuh anak muda yang mewakilkan anak muda di kancah politik. Oke, kita lihat besok siapa yang menjadi pemenang Pilpres 2024. Apakah yang menang 03, 02, atau 01? Tapi menurut prediksi saya, yang menang itu 02 dengan 52%. More or less. Jadi satu putaran. Kita berharap sih satu putaran juga. Banyak teman-teman pemain pengennya 2 putaran, capek 2 putaran. Satu aja. Satu putaran 02 52% di 2024. Semoga prediksi kita ini tidak meleset jauh, tetapi meleset apa tidak meleset, kepentingannya adalah kita menikmati politik sebagai pesta rakyat. Jadi nggak perlu stres, nggak perlu capek, kita bawa santuy. Kita nikmati pilpres ini, kita nikmati kompetisi ini, sehingga siapapun pemenangnya, siapapun yang kalah, yang menang, semuanya tetap menang, karena yang menang adalah rakyat Indonesia. Sampai ketemu lagi, bye-bye.